Dia adalah seorang jenderal yang dilupakan sejarah. Ditahan 15 tahun tanpa pengadilan, tanpa surat resmi, bahkan tanpa tahu apa kesalahannya. Pranoto Rekso Samudra, nama yang sengaja dihapus dari buku-buku sejarah Orde Baru. Tapi kenapa? Apa karena dia terlibat G30S? Atau justru karena dia tahu rahasia gelap Soeharto? Nama Pranoto Rekso Samudra barangkali tidak sepopuler jenderal-jenderal angkatan darat lainnya dalam sejarah militer Indonesia. Namun, jejak langkahnya menyimpan kisah kelam tentang bagaimana kekuasaan militer di masa Orde Baru bisa menjadi alat balas dendam dan pumpuh karir, bahkan terhadap sesama perwira tinggi. Salah satu bab paling misterius dan tragis dalam perjalanan hidup Pranoto adalah penahanannya yang berlangsung selama 15 tahun tanpa proses pengadilan, tanpa surat keputusan resmi, dan nyaris luput dari narasi resmi sejarah. Pranoto pernah menduduki posisi strategis sebagai Panglima Kodam 7 Diponegoro, menggantikan Kolonel Soeharto pada tahun 1959. Ia dipercaya menjabat asisten 3 bidang personalia di bawah Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Di posisi ini, Pranoto bukan hanya berada dalam lingkar pengambil kebijakan militer, tetapi juga memiliki akses dan kepercayaan dari elit Angkatan Darat. Namun, setelah pembunuhan Ahmad Yani dalam tragedi G30S tahun 1965, karir militer Pranoto langsung berada di bawah bayang-bayang kecurigaan dan pembalasan dendam. Pada 16 Februari 1966, hanya beberapa bulan setelah meletusnya peristiwa G30S, Soeharto, yang waktu itu sudah memegang komando operasional pasukan dan sedang naik daun dalam perebutan kekuasaan pasca Soekarno, memerintahkan penangkapan Pranoto dengan tuduhan terlibat dalam gerakan tersebut. Pranoto ditahan di rumah tahanan militer Blok P, Kebayoran Baru, sebelum dipindahkan ke tempat-tempat penahanan lainnya, seperti Inrehab Nirbaya dan akhirnya rumah tahanan Budi Utomo. Selama 15 tahun berikutnya, Pranoto hidup dalam sunyi, kehilangan semua haknya sebagai prajurit, dan disingkirkan dari sejarah resmi. Namun, pertanyaannya kemudian muncul, benarkah Pranoto terlibat dalam G30S? Ataukah ia justru korban dari dendam pribadi Soeharto atas masa lalu yang belum selesai? Sumber utama yang menjadi rujukan paling otoritatif atas versi Pranoto datang dari catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudra yang disunting oleh sejarawan Imelda Bahtiar. Dalam catatan yang ia tulis selama masa tahanan, 1969-1979, Pranoto mengungkap bahwa ia yakin penangkapannya bukan karena G30S, melainkan karena keterlibatannya dalam proses pembongkaran kasus korupsi yang menyeret nama Kolonel Soeharto saat menjabat Panglima Divisi Diponegoro 1956-1959. Menurut catatan tersebut, saat Soeharto menjabat sebagai penguasa perang daerah Jawa Tengah, ia mendirikan Yayasan Pembangunan Teritorium 4 atau YT, lembaga yang menjadi kendaraan ekonomi militer di bawah kendalinya. Melalui YPT inilah, berbagai dugaan penyimpangan keuangan terjadi. Pranoto menyebutkan adanya praktik barter liar, monopoli distribusi cengkeh melalui asosiasi pabrik rokok kretek di Jawa Tengah, dan penjualan besi tua yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Lim Siwe Leong, Owe Tek Yang, dan Bob Hasan, nama-nama yang kelak menjadi konglomerat besar di bawah naungan Orde Baru. Terkait temuan ini, KSAD Jenderal A.H. Nasution membentuk Tim Inspeksi Financial and Economy, atau FINEC, yang bertugas menyelidiki dugaan manipulasi keuangan di tubuh militer. Pranoto diduga oleh Soeharto menjadi sosok yang melaporkan temuan tersebut ke Markas Pusat Angkatan Darat. Meski Pranoto bersumpah tidak pernah melakukannya, kecurigaan Soeharto tidak surut. Demi Allah, laporan-laporan itu bukan aku yang melakukan, dan aku tak perlu menuduh dari mana atau dari siapa laporan itu dibuat, tulis Pranoto dalam catatannya. Tapi Soeharto, seperti diakui Pranoto, masih tetap pada anggapannya. Kasus ini berdampak besar pada karir Soeharto. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro pada tahun 1959 dan diperintahkan mengikuti pendidikan di Seskolah Bandung, suatu bentuk pembuangan elegan di lingkungan militer. R.E. Elson dalam Soeharto, A Political Biography mencatat bahwa Soeharto merasa sangat dipermalukan oleh kasus tersebut. Bahkan, ia sempat mengutarakan keinginan untuk mundur dari Angkatan Darat. Namun Jenderal Gatot Subroto menyarankan agar Soeharto disekolahkan untuk menenangkan situasi. Disinilah dendam Soeharto berakar. Meski akhirnya ia bangkit kembali sebagai Panglima Kostrad dan menjadi tokoh kunci pasca G30S,
Luka atas repurukannya di akhir 1950-an tampaknya belum sembuh. Ketika momentum berkuasa datang pada tahun 1966, satu demi satu lawan lama disingkirkan. Salah satunya, Pranoto Rekso Samodra. Pemecatan Soeharto dari jabatan Panglima Divisi Diponegoro pada tahun 1959 adalah titik balik yang menyakitkan dalam karir militernya. Kasus dugaan penyelewengan keuangan di bawah Yayasan Pembangunan Teritorium 4 (YPT) yang mencuat ke permukaan akibat inspeksi dari Markas Besar Angkatan Darat telah mengguncang reputasinya. Dalam struktur militer yang hierarkis dan syarat disiplin, pencopotan karena alasan etika dan finansial bukan sekadar hukuman administratif. Itu adalah stigma yang bisa mematikan karir seorang perwira. Namun, Soeharto tidak langsung dibuang ke pinggiran sejarah. Dalam manuver halus khas politik militer, Jenderal Gatot Subroto menawarkan jalan tengah. Soeharto disekolahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskowat di Bandung. Langkah ini secara lahiriah terlihat sebagai peningkatan kapabilitas intelektual dan karir profesional, tetapi dalam konteks waktu itu juga merupakan bentuk karantina politik, menjauhkan perwira bermasalah dari pusat kekuasaan. Meski begitu, keputusan ini justru menjadi penyelamat karir Soeharto. Di Seskowat, ia tidak hanya membangun jejaring baru di kalangan perwira muda yang akan menjadi tokoh-tokoh penting Orde Baru di kemudian hari, tetapi juga memperhalus keterampilan strategis dan manajerialnya. Disinilah ia mulai menempatkan diri bukan sekadar sebagai komandan lapangan, tetapi sebagai perancang dan pemikir operasi militer. Kegagalan di masa lalu, alih-alih menghancurkan, menjadi batu loncatan yang berkaya naluri politik dan kemampuannya membaca peta kekuasaan. Setelah menyelesaikan pendidikan Seskowat, Soeharto diberi kepercayaan memimpin Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduad, sebuah kesatuan yang pada awalnya tidak memiliki kekuatan signifikan, namun perlahan tumbuh menjadi alat strategis militer. Di tangan Soeharto, Caduad berevolusi menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad pada 6 Maret 1961. Kostrad bukan sekadar nama baru. Di bawah kendali Soeharto, satuan ini berubah menjadi pasukan elit yang memiliki kekuatan taktis dan operasional, langsung di bawah komando pimpinan Angkatan Darat, sekaligus fleksibilitas tinggi dalam penempatan tugas. Dengan struktur semacam ini, Soeharto sebenarnya sedang membangun basis kekuatan militernya sendiri, semacam negara dalam negara yang dapat digerakkan secara cepat dan independen dari struktur komando teritorial biasa. Peran strategis Kostrad menjadi sangat krusial dalam peristiwa-peristiwa besar berikutnya, terutama ketika G30S meletus pada tahun 1965. Di tengah kekacauan, Soeharto memobilisasi Kostrad sebagai kekuatan utama untuk mengambil alih keamanan ibu kota dan menggagalkan gerakan yang dituduhkan kepada PKI. Langkah ini bukan hanya memperlihatkan kecepatan respon, tapi juga kekuatan nyata di lapangan, sesuatu yang tak dimiliki oleh figur-figur militer lainnya saat itu. Meski posisinya kembali menguat, satu hal tetap tak berubah, hubungan dingin antara Soeharto dan Pranoto Rekso Samodra. Ketika Jenderal Gatot Subroto, mentor bagi keduanya, mencoba mempertemukan mereka dalam upaya rekonsiliasi, hanya salam basa-basi yang terjadi. Pranoto mengenang momen itu dalam catatannya. Kami berdua terpaksa bersalaman, betapapun di hati masing-masing telah terasa hambar. Ungkapan itu menyiratkan bahwa luka lama tak pernah benar-benar sembuh. Namun bagi Soeharto, perasaan itu lebih dari sekadar hambar. Penyingkapan kasus YPT bukan hanya menyakitkan secara karir, tetapi juga mempermalukannya secara pribadi di hadapan sesama perwira dan atasannya. Dalam budaya militer Jawa yang sangat menjunjung harga diri dan rasa hormat, tindakan Pranoto, meski mungkin tidak disengaja, telah menorehkan luka yang tak bisa ditoleransi. Ketika Soeharto akhirnya memegang tampuk kekuasaan pasca G30S, ia tidak melupakan masa lalunya. Penahanan Pranoto selama 15 tahun tanpa pengadilan, tanpa dakwaan yang jelas, dan tanpa pembelaan diri, bisa dilihat sebagai bentuk pembalasan diam-diam yang brutal, balas dendam atas rasa malu yang terpendam selama bertahun-tahun. Di tengah arus deras sejarah yang membentuk Orde Baru, nasib Pranoto Rekso Samodra tenggelam dalam gelapnya lorong kekuasaan. Setelah peristiwa G30S tahun 1965, Soeharto bergerak cepat mengonsolidasikan kekuatan. Di tengah euforia penyelamatan negara dari bahaya laten komunisme, ruang-ruang kebebasan hukum ditutup rapat, dan banyak perwira militer, termasuk Pranoto, dikorbankan dalam drama besar peralihan kekuasaan. Pada 16 Februari 1966, Pranoto ditangkap oleh perintah Soeharto. Ia dituduh terlibat dalam G30S, tetapi tidak pernah diperiksa di hadapan pengadilan.
Tidak pernah diberikan kesempatan membela diri secara sah, bahkan tidak tahu secara pasti apa dakwaan terhadapnya. Ia dikurung dalam diam, dalam sel yang dingin dan sunyi, tanpa surat keputusan resmi. Ia berpindah-pindah dari rumah tahanan Blok P di Kebayoran Baru ke Inrehab Nirbaya, lalu ke rumah tahanan Budi Utomo. Lebih dari 1 dekade ia meringkuk, bukan sebagai terpidana, tetapi sebagai tahanan tanpa status hukum. Tahun 1975, seluruh haknya sebagai anggota militer TNI dicabut secara sepihak. Tidak ada surat pemecatan, tidak ada sidang etik, tidak ada mekanisme pembelaan. Yang ada hanyalah kesenyapan birokrasi yang dingin dan ketakutan sistemik untuk mempertanyakan. Yang menyedihkan, Pranoto, seorang perwira tinggi yang pernah berada di lingkar utama Angkatan Darat dan dipercaya menggantikan Soeharto sebagai Panglima Diponegoro, perlahan-lahan dihapus dari sejarah. Ia tidak hanya dikurung secara fisik, tetapi juga dimatikan secara sosial dan institusional. Ia menjadi orang yang tidak disebut, seolah tak pernah berjasa. Dalam kesunyian dan keterasingan, Pranoto menulis. Ia mencatat kisahnya dalam buku harian, satu-satunya saluran untuk mengabadikan ketidakadilan yang dialaminya. Tulisannya bukan sekadar keluhan personal, tapi juga testimoni sejarah tentang kekuasaan yang menindas kebenaran. Ia tidak menulis dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran bahwa ia menjadi korban dari dendam yang berbalut propaganda. Dalam catatan yang disunting oleh Imelda Bahtiar, Pranoto menyebut, "Aku tidak tahu apa kesalahanku. Tidak ada surat tuduhan. Tidak ada pengadilan. Tapi aku tahu, ini bukan soal G30S. Ini soal lama. Ini soal pembongkaran kasus Soeharto." Catatan itu memperlihatkan betapa dalam luka yang ia tanggung. Namun, di balik luka itu, tersimpan keteguhan untuk tetap waras dalam ketidakwarasan sistem hukum yang dikendalikan oleh kekuasaan absolut. Pranoto akhirnya dibebaskan pada 16 Februari 1981, tepat 15 tahun setelah ia ditangkap. Tidak ada rehabilitasi, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pemulihan nama baik. Ia keluar dari penjara sebagai lelaki tua yang sakit-sakitan, tanpa pangkat, tanpa pensiun, tanpa pengakuan. Ironisnya, banyak dari generasi setelahnya tak mengenal siapa Pranoto Rekso Samodra. Ia bukan hanya dilupakan, tetapi sengaja dihapus dari narasi besar Orde Baru demi menjaga kesucian mitos Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Padahal, Pranoto adalah saksi dan korban pertama dari mesin kekuasaan Orde Baru yang kelak akan menggulung banyak orang, aktivis, jurnalis, mahasiswa, bahkan sesama perwira militer. Nasib Pranoto mencerminkan sisi paling gelap dari politik balas dendam terselubung. Ia tidak dijatuhkan melalui peluru atau pengadilan militer terbuka, melainkan melalui penghilangan secara administrasi, sebuah metode kekuasaan yang lebih halus, lebih sunyi, tetapi tak kalah kejam. Sejarah resmi mungkin menyebut Pranoto sebagai tersangka G30S. Tapi sejarah alternatif, catatan yang lebih jujur, menunjukkan bahwa ia mungkin hanya korban dari kekuasaan yang membalas dendam. Korban dari sistem yang tak memberi ruang untuk kejujuran dan integritas. Tak ada yang lebih menyakitkan dari dituduh atas sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, dan tak pernah bisa membela diri. Jika konten ini membuka wawasanmu, bantu kami dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode sejarah berikutnya.